Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang salih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan Bu Ulfa pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Ya, mati lampu. Ibu. Tenang dulu ya, Dek. Coba Kak Ina, tolong ambilin senter yang di atas kulkas ya, Kak. Iya, Bu. Kayaknya baterai senternya udah habis deh, Bu. Astagfirullah. Ya udah, Kak. Kayaknya kita masih ada lilin. Sementara kita pakai lilin aja dulu ya, Kak. Baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun mati lampu gini, kita masih bisa makan malam. Alhamdulillah, Kak. Ya sudah, karena ini masih mati lampu, Kak Ina dan adik tidur duluan aja ya, biar ibu yang nungguin listriknya nyala. Nah, anak-anak, mari kita lihat sebentar cuplikan video berikut. Nah, setelah anak-anak melihat video tersebut, anak-anak tahu apa yang diceritakan di dalam video? Iya, betul sekali. Anak-anak yang pintar, yang cerdas kelas 1, tepat sekali sudah menjawab dengan benar. Video tersebut menceritakan tentang bersyukur. Nah, bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam video, dalam keadaan gelap, tidak ada lampu, kita tidak boleh mengeluh, kita tetap harus bersyukur. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga, makan bersama keluarga, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu caranya bersyukur dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak, hati-hati kak, nanti kena gambarku. Makanya kamu geser sana dikit biar nggak kena. Aduh kebelet pipis. Aduh. Badi kenapa nak? Kok nangis? Ini tante, gambar Badi ketumpahan cat. Tadi kakak habis lari-lari kamar mandi, terus catnya tumpah. Badi kok nangis? Kenapa mah? Ini kak, gambar Badi ketumpahan cat. Katanya habis disenggol kakak waktu lari ke kamar mandi tadi. Bener kak? Oh, gambar Badi jadi basah kena cat. Kakak nggak tahu mah. Tadi kan kakak kebelet pipis, makanya kakak langsung lari. Kakak nggak sengaja mah. Iya kakak, tapi lain kali lebih hati-hati lagi ya. Ayo sini minta maaf dulu sama Badi. Kasian loh gambarnya ketumpahan.
Nggak mau, Ma. Kakak kan nggak salah, Ma. Salah Badi sih ngegambarnya deket-deket sama kakak. Untuk video selanjutnya apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, setelah anak-anak semuanya melihat cuplikan video tersebut, ya benar sekali ada yang bisa menjawab. Nah, ini adalah kakak beradik yang sedang menggambar bersama, bermain bersama di ruang tamu. Nah, dari kakaknya tidak mau meminta maaf ketika berbuat salah, tidak sengaja menumpahkan cat airnya. Kakaknya tidak mau meminta maaf terhadap adiknya. Baik apa tidak ya perbuatan tersebut, perilaku tersebut? Iya, tidak baik. Jadi bukan akhlak yang terpuji kalau tidak mau meminta maaf, walaupun tidak sengaja, kita tetap harus meminta maaf. Jadi, akhlak yang baik sebagai anak yang baik, kita harus berani untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan, walaupun itu tidak sengaja. Baik, dari dua video yang sudah anak-anak lihat sebentar tadi, anak-anak tahu akhlak terpuji ada di video yang keberapa? 1 apa 2? Ya, tepat sekali jawabannya adalah ada di video yang pertama, akhlak terpuji bersyukur. Kalau yang kedua tidak terpuji karena tidak mau meminta maaf. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang perilaku terpuji, yaitu bersyukur dan pemaaf. Ini materi yang ke-10 ya, materi terakhir di kelas 1 semester 2. Setelah anak-anak mempelajari video pembelajaran ini, semoga nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian bersyukur dan pemaaf. Kemudian anak-anak juga dapat menyebutkan manfaat dari bersyukur dan pemaaf. Kemudian anak-anak juga dapat menegaskan perilaku bersyukur dan pemaaf, serta dapat mencontohkan perilaku bersyukur dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi bersyukur dan pemaaf, Bu Ulfa ajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu ya. Yuk, bareng-bareng Bu Ulfa. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ya, kira-kira seperti itu lagunya. Anak-anak bisa menghafalkan kapan-kapan ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ya, anak-anak. Pada gambar tersebut, dapat dilihat apa ya coba? Gambar yang pertama adalah anak-anak SD Negeri Wates 2 sedang menyisakan sebagian uang sakunya untuk bersedekah. Menyisihkan untuk bersedekah. Bersedekah itu merupakan salah satu bentuk kemurahan hati kita. Tapi, ingat, sedekahnya kita harus ikhlas. Bersedekah merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat Allah, atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian gambar yang kedua, berdoa, beribadah. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, kemudian lalu apa sih pengertian bersyukur itu?
Yuk, kita lanjutkan. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan olehnya kepada kita semua. Selain itu, Allah juga selalu memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepadanya. Nah, bagaimana ya cara bersyukur? Cara bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Bagaimana bunyinya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu, dapat juga dengan bersyukur juga dapat dilakukan dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Seperti halnya beramal baik, berbuat baik setiap saat, beribadah, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang ketiga adalah dengan bersedekah, menyisihkan sebagian harta kita. Bersyukur merupakan perilaku terpuji. Jika kita bersyukur, maka akan mendapat pahala dan Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Nah, kebalikan dari bersyukur apa ya? Lawan kata bersyukur. Lawan kata bersyukur adalah kufur. Kufur nikmat. Apa itu artinya kufur nikmat? Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sangat pedih. Baik anak-anak, orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama. Manfaat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Sebagaimana janji Allah tadi dalam surat Al-Ibrahim ayat 7. Manfaat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari sifat ingkar, yaitu sikap kufur nikmat atas atas nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Dengan kita bersyukur, berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang kufur nikmat. Kemudian manfaat bersyukur yang kelima adalah terhindar dari sikap sombong. Orang yang bersyukur itu menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, hati menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan, sehingga orang yang pandai bersyukur hatinya akan lapang, tenang, serta bahagia. Baik anak-anak, tadi itu tentang bersyukur sudah selesai ya. Sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ada dua gambar. Gambar tersebut adalah tentang apa ya? Ya, anak-anak yang saling bermaafan
mereka sedang bermain, mungkin ada salah, mungkin ada yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Anak-anak dengan besar hati, dengan lapang dada, saling memaafkan. Anak-anak sudah pernah berbuat salah? Iya pasti ya. Nah, tapi kalau sudah pernah berbuat salah, anak-anak harus berani untuk meminta maaf. Begitu juga kalau teman kita meminta maaf kepada kita, kita juga harus memaafkannya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Artinya apa? Artinya kita harus mencontoh setiap perilaku yang dicontohkan oleh beliau. Salah satu contoh perilaku yang harus kita teladani dari beliau adalah dengan sikap pemaaf. Nabi Muhammad SAW pemaaf kepada semua umat manusia. Misalnya ketika Nabi berdakwah dahulu, ada orang yang menyakitinya, bahkan ada orang yang akan membunuhnya. Tetapi beliau tetap memaafkan orang yang menyakitinya tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdoa agar dia diberi hidayah. Anak-anak, pemaaf adalah perilaku terpuji yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita jika kita menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Itu berarti kita sudah menjadi orang yang kuat dalam melawan amarah dan hawa nafsu kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Anak-anak bisa mencontohkan cara meminta maaf yang baik. Nah, contoh meminta maaf bisa dilakukan dengan cara berikut ya. Ini contohnya. Rama, saya minta maaf ya, kemarin sudah berbuat salah kepadamu. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian cara memaafkan, iya, tidak apa-apa, Ruli. Saya sudah memaafkan kesalahan kamu kok. Yang penting kamu tidak mengulanginya lagi ya. Nah, itulah perilaku saling memaafkan. Alangkah indahnya ya hidup ini jika kita saling memaafkan. Betul ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa mencontoh seperti itu. Baik anak-anak, setelah anak-anak menyimak video yang sudah Bu Ulfa sampaikan tadi, ayo anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama adalah perintah bersyukur dijelaskan dalam surat. Kedua, ketika mendapat kenikmatan kita mengucapkan. Yang ketiga, apabila orang lain berbuat salah kepada kita, maka sebaiknya kita. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat titik-titik kepada semua umat manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah orang yang pemaaf disukai oleh siapa saja. Nah, jawab ya anak-anak. Demikian pembelajaran materi bersyukur dan pemaaf untuk hari ini. Anak-anak,
Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Demikian yang dapat Bu Ulfa sampaikan, kurang lebihnya Bu Ulfa mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.